menyatakan semua tadi adalah kesenangan hidup di dunia. Emas, perak, dipan, apalagi panjang, terus apalagi pintu-pintu yang indah, rumah yang mewah, semua itu hanya kesenangan hidup di dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat di sisi Tuhanmu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan akhirat ini jauh lebih berharga daripada dunia, dan yang seperti ini hanya bisa disadari oleh orang-orang yang bertakwa. Yaitulah pembahasan kita surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Nah, sekarang kita masuk ayat yang baru, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 36 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Afa anta tusmi'us summa aw tahdil 'umya wa man kana fi dhalalin mubin. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Inilah yang akan kita bahas, surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai ayat 42, atau mungkin sampai 40 dulu, ayat 36, 40, nanti 42 setelah ini. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maka kami sediakan untuknya setan. Fahuwa lahu qarin. Setan tersebut akan menjadi qarinnya, pendampingnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan sungguh setan-setan itu benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka dapat petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Hingga jika datang kepada kami orang yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman tadi, hingga jika datang kepada kami orang tersebut, ia pun berkata, aduhai, seandainya saja jarak antara diriku dan dirimu seperti jarak antara barat dan timur. Fabi'sal qarin, seburuk-buruk pendamping adalah engkau. Wala yanfa'ukumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Dan tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini tatkala kalian sudah berbuat zalim, bahwasanya kalian akan bersama-sama dalam siksa. Afa anta tusmi'us sum? Apakah engkau bisa membuat orang yang tuli bisa mendengar? Au tahdil 'umya wa ma kana fi dhalalin mubin? Ataukah engkau bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Jika kami lenyapkan dirimu, maka sesungguhnya kami akan membalas mereka. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau kami tunjukkan kepadamu apa yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami maha kuasa melakukan itu kepada mereka. Nah, ini ayatnya ya ikhwah. Terjemahan seluruhnya, siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman,
maka kami sediakan untuknya setan. Setan tersebut akan menjadi pendampingnya. Dan sesungguhnya setan-setan tersebut akan menghalangi mereka dari jalan yang benar, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka dapat petunjuk. Hingga datanglah ia, orang yang berpaling tersebut, kepada kami, maka ia pun berkata kepada setan, aduhai, seandainya saja jarak antara dirimu dengan dirimu seperti jarak antara timur dan barat, barat dan timur. Seburuk-buruk pendamping adalah engkau, dan tidak bermanfaat pada hari ini, tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini, tatkala kalian sudah melakukan kezaliman, bahwasanya kalian akan bersama-sama dalam siksa. Apakah engkau bisa membuat mendengar orang yang tuli? Apakah engkau bisa membuat orang tuli mendengar? Atau memberikan petunjuk kepada orang yang buta dan berada dalam kesesatan yang nyata? Maka jika kami melenyapkan dirimu, maka kami akan membalas mereka. Atau kami tunjukkan kepadamu apa yang diancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami maha kuasa melakukan itu kepada mereka. Nah itu ya, itu surat Az-Zukhruf dari ayat 36 sampai 42. Kita bahas Bapak ya. Di sini Allah menyatakan wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maka kami sediakan untuknya setan. Siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman. Apa maksud pengajaran Ar-Rahman? Kalau terjemahan Al-Quran, ya memang ada penafsiran itu Al-Quran. Jadi artinya gini, siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, maka kami akan sediakan untuknya setan. Artinya kami jadikan setan sebagai akan disediakan untuknya fahuwa lahu qarin. Lalu setan ini akan menjadi qarinnya. Qarin itu pendamping, la yufariqu, yang tidak akan berpisah dengannya. Artinya namanya qarin, bahwa kan kita kan ada qarin. Kemanapun kita pergi dia ikut, ya ngikutin kita kemana-mana. Nah kalau kita berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan biarkan setan mendampingi kita dan tidak berpisah dengan kita. Itu maksudnya. Nah ini penafsiran pertama. Jadi dzikrir Rahman ini pengajaran Ar-Rahman, maksudnya apa? Al-Quran. Ya ini penafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli di sini. Namun ulama lain, dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau maksud dzikrir Rahman artinya mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah. Maksudnya apa? Siapa yang berpaling tidak mengingat Allah, maka Allah akan sediakan untuknya setan yang akan mendampinginya. Ini maksudnya. Jadi ada dua. Pengajaran Ar-Rahman bisa artinya dzikrir Rahman, bisa artinya Al-Quran, bisa artinya mengingat Ar-Rahman, yaitu mengingat Allah. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan itu pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau seorang sudah tidak ingat Allah, pasti akan ditemani apa? Setan ya. Ini sesuatu yang kita maklumi nyata ya. Gak mungkin orang yang dekat dengan Allah ditemani setan. Justru kalau orang dekat dengan Allah, setan merasa gelisah dekat dengannya. Ya tidak? Contohnya Umar bin Al-Khattab. Bukan cuma mau dekat, ngelihat Umar bin Khattab setan lagi. Ya, ini menunjukkan orang kalau dekat dengan Allah jauh dari setan. Tapi kalau jauh dari Allah dekat dengan setan. Ya ini ya. Hukum apa namanya istilahnya? Apa istilahnya kalau dalam fisika itu? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau makin dekat dengan timur berarti jauh dari barat, dekat dengan barat berarti jauh dari timur, ribatnya gitu. Nah ini Bapak ya, ini maksudnya ada dua penafsiran, namun pendapat yang lebih kuat maksud dzikrir Rahman yaitu mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah. Siapa yang berpaling tidak mengingat Allah, maka Allah akan biarkan setan untuknya menjadi pendampingnya, tidak akan berpisah dengannya. Lalu berikutnya wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil,
dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi mereka dari jalan ini. Sesungguhnya mereka di sini para setan. Tadi cuman setan, satu setan. Nah sekarang setan-setan. Dan sesungguhnya para setan benar-benar akan menghalangi mereka. Mereka ini siapa? Tadi yang berpaling dari Allah. Ya. Setan benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan ini. Jalan ini jalan apa? Thariqil Huda, kata Imam Al-Mahali, itu jalan petunjuk. Nah ini balasan bagi orang yang berpaling dari Allah, tidak mengingat Allah. Nanti akan dibiarkan setan menemaninya, mendampinginya. Setelah itu setan akan menghalangnya dari jalan Allah, dari jalan petunjuk. Nah, ini bahaya Bapak ya. Lalu di sini wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi setan akan menghalangi mereka, orang-orang berpaling tadi, dari jalan petunjuk, sedangkan mereka menyangka diri mereka dapat petunjuk. Setan menghalangi mereka dari jalan petunjuk, tapi anehnya mereka menyangka sudah dapat petunjuk. Ini bahaya nggak? Bahaya ya. Kalau misalnya seorang sesat, oh saya sadar saya sesat, nah, ini masih mending. Tapi ini sesat merasa dirinya tidak sesat. Nah ini bahaya Bapak ya. Makanya kenapa para ulama Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat? Karena apa? Orang melakukan bid'ah menyangka dirinya benar, tapi orang melakukan maksiat dalam hatinya merasa salah. Mana salah? Cuman gimana udah enak, biasanya gitu kan? Udah hobi sih gimana lagi tinggalkan, kan kayak gitu kan? Tapi orang melakukan bid'ah enggak. Dia merasa bukan sedang jauh dari Allah, tapi makin dekat dengan Allah. Dia merasa saya sedang mendekatkan diri saya kepada Allah. Kenapa kamu benci? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu melarang saya? Nah ini bahaya Bapak ya. Dia jauh dari Allah tapi menyangka dirinya dekat dengan Allah. Masih mending orang yang dirinya jauh dari Allah. Ya saya merasa diri saya jauh dari Allah. Gimana ya? Ketika ada orang nasihatin, dia nggak terima. Masih bukan menerima, dia nggak bisa menjalankan. Tapi dalam hatinya saya salah sebenarnya. Ini masih mending. Masih ada tanda kebaikan. Tapi kalau orang sudah salah, menyangka dirinya tidak salah, nah ini lebih berbahaya ya. Nah termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran sini. Jadi setan ini udah menghalangi mereka dari jalan petunjuk, tapi anehnya mereka menyangka diri mereka dapat petunjuk. Nah ini ya. Lalu berikutnya, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Hingga jika ia datang kepada kami, ia ini siapa? Orang yang berpaling dari Allah tadi. Ya al-ashi biqarini al-ashi biqarinihi yaumal qiyamah. Hingga kata Imam Al-Mahali, hingga jika datang kepada kami orang yang berpaling bersama korinnya. Korinnya siapa tadi? Setan ya. Dia datang nanti sama korinnya nih. Hingga si orang yang berpaling dengan setan ini mendatangi kami di hari kiamat, maka orang yang berpaling ini qala lahu, berkata kepada setan, kepada korinnya, pendampingnya ini, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Aduhai, seandainya saja jarak antara diriku dengan dirimu seperti jarak antara timur dan barat. Mithla bu'di ma bainal masyriq wal maghrib, yaitu seperti jarak antara timur dan barat. Artinya apa? Seandainya saja jarak antara diriku denganmu wahai korin, wahai pendamping, seperti jarak antara timur dan barat. Artinya apa? Jauh dan dekat. Sedangkan korin kan dekat kan? Kemana-mana didekati kan? Tapi ketika di akhirat dia nyesal. Kenapa sih kamu ini dekat dengan saya? Coba ketika di dunia kamu tidak dekat dengan saya. Coba jarak kamu dengan saya seperti jarak timur dengan barat. Timur barat dekat tidak? Jauh ya Bapak ya. Nah dia berandai-andai seperti itu, dia berangan-angan seperti itu, dia berharap seperti itu, tapi harapan dia bermanfaat tidak? Nggak bermanfaat Bapak ya. Seandainya saja jarak antara diriku dengan dirimu sejauh mungkin seperti timur dan barat, fabi sal qarin, seburuk-buruk pendamping
Maksudnya apa? Antali, seburuk-buruk pendamping adalah engkau bagiku. Jadi orang ini baru nyesal, baru dia menyalahkan siapa? Setan. Tapi setan pun kira-kira bertanggung jawab. Dalam surat Ibrahim menyatakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan celah diriku, celah diri kalian sendiri. Ya kenapa? Dulu saya ngajak, saya cuma ngajak, nggak bisa apa-apa. Tapi kau malah nuruti ajakan saya. Nah ini ya, jadi setan akan cuci tangan, berlepas diri nanti. Nggak bisa bertanggung jawab ya. Dan setan di sini bisa setan manusia maupun setan jin. Setan manusia diantaranya para pemimpin-pemimpin kesesatan. Jadi bapak jangan nanti kita berharap saya ngikutin orang itu, udah tahu salah diikutin, oh nggak apa-apa, nanti dia nanggung dosa saya. Enggak. Kalau kita udah tahu orang itu salah, kita ikuti, dia akan cuci tangan di hadapan orang tersebut di akhirat nanti. Jadi nggak bisa, udah nggak apa-apa saya taklid. Sebagian orang kan gitu, nggak apa-apa saya taklid lah. Karena nanti kalaupun salah, dia yang nanggung kesalahan saya. Enggak. Kalau kita sudah tahu seorang salah diikuti, maka orang yang diikuti ini tidak akan membebaskan kita atau tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan kita ya. Maka jangan ikuti kesalahan siapapun ya. Siapapun itu, mau ulama atau apa, apalagi orang yang jelas-jelas bukan orang yang benar diikuti, maka mereka akan berlepas diri dari kita. Nah ini ya, jadi orang tadi berandai-andai seandainya dia itu jauh dari setan. Jaraknya antara diri yang dengan setan berapa? Timur dan barat, sejauh mungkin. Nah ini angan-angan dia, tapi bermanfaat tidak? Tidak. Maka kata Allah, wala yanfa'ukumul yaum idh zalamtum. Tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini tatkala kalian sudah berbuat kezaliman. Tidak bermanfaat bagi kalian. Apa bermanfaat? Kalian ini siapa? Dan tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini tatkala kalian sudah melakukan kezaliman. Tidak bermanfaat bagi kalian. Kalian ini siapa? Tadi orang yang berpaling dari Allah itu ya, yang berpaling dari Allah, tidak mengingat Allah. Jadi tidak akan bermanfaat bagi kalian ay al-ashin. Tidak akan bermanfaat bagi kalian wahai orang yang berpaling dari Allah, tamannikum wa nadamukum. Tidak bermanfaat bagi kalian angan-angan kalian dan penyesalan kalian. Nggak ada manfaatnya penyesalan, angan-angan di akhirat. Ya, kalau menyesal di dunia, kalau berangan-angan di dunia, kalau di akhirat sudah terlambat. Ya. Idzalamtum, tatkala kalian sudah melakukan kezaliman. Maksudnya apa? Tabayyana lakum zulmukum bil isyraki fid dunya, yaitu ketika sudah jelas bagi kalian kezaliman kalian di dunia dengan berbuat syirik. Jadi orang-orang berbuat syirik menyesal nanti di akhirat. Kenapa saya berbuat syirik? Coba dulu saya dengarkan ucapan dai ini, ustadz ini, si fulan ini. Tapi karena sudah nutup telinganya, nutup matanya, dia akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ya, maka nggak ada alasan seorang tidak belajar tauhid, tidak belajar syirik, apalagi di zaman sekarang. Kalau ada orang terjatuh dalam syirik, nggak ada uzur, Bapak ya. Nggak bisa dia dengan alasan, saya nggak tahu. Gimana nggak tahu? Kalau dulu ya mungkin lah, mau ketemu dai yang mengajarkan tauhid harus menempuh jarak berapa hari. Zaman dulu mungkin begitu. Kalau zaman sekarang sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, sudah ada Facebook, dakwah tauhid tersebar di mana-mana. Maka kalau orang jahil, tidak ngerti dengan tauhid, dengan alasan tidak ada orang mengajari, ini tidak dimaafkan. Apa ya? Karena dakwah udah tersebar di mana-mana. Tinggal kamu mau menerima atau tidak, mau dengar atau tidak. Jelas Bapak ya? Nah jadi itu, jadi tidak bermanfaat bagi kalian tadi angan-angan kalian, penyesalan kalian pada hari ini, nggak bermanfaat lagi. Tatkala sudah tampak kezaliman kalian, yaitu perbuatan syirik yang kalian lakukan, annakum fil adabi musytarikun, bahwasanya kalian bersama korin kalian, korin ini pendamping kalian, maksudnya siapa? Setan-setan tadi. Kalian bersama pendamping kalian bersama setan akan bersama-sama dalam siksa,
Artinya kalian berserikat dalam siksa, sama-sama disiksa di neraka, Bapak ya. Nah, ini maksudnya begini, Bapak. Ini pembahasan nahwu ya. Intinya gini, kalau Syekh Utsaimin nyatakan tidak bermanfaat bagi kalian. Tadi kalau Imam Al-Mahalli tidak bermanfaat bagi kalian. Apa yang tidak bermanfaat? Penyesalan kan? Sama tadi apa? Angan-angan ya kan. Nah, tapi ini pendapat Imam Al-Mahalli. Kalau Syekh Utsaimin menyatakan yang bermanfaat, tidak bermanfaat bagi kalian angan-angan kalian. Terus tadi penyesalan kalian. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya fa'il, subjeknya. Ada subjek, predikat, objek. Selalu jelas ya. Ajar bahasa Indonesia nih. Nah, jadi kan gini, kalau kalau susunannya subjek, predikat, objek, angan-angan kalian, penyesalan kalian tidak bermanfaat bagi kalian. Nah, kalian ini predikat objek ya kan? Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa'ilnya bukan angan-angan, bukan penyesalan, tapi yang terakhir, annakum fil adzabi musytarikun, yaitu kalian sama-sama disiksa. Artinya gini, ketika kalian disiksa di akhirat bersama-sama dengan korin kalian, ini tidak akan bermanfaat bagi kalian. Maksudnya apa? Artinya gini, ketika disiksa di akhirat sama-sama disiksa, ini tidak akan meringankan siksa kalian. Lah sob ya. Maksudnya gini, kalau kita di dunia nih, misalkan ada seorang dimasukkan penjara, lalu diinterogasi, lalu dipukul, sakit kan? Dipukul kan? Mungkin disetrum gitu kan? Nah, ketika dia dalam keadaan sakit itu, masuk lagi satu narapidana, dipukul juga, disetrum juga. Kira-kira ketika ada teman yang sama-sama disiksa, agak ringan tidak? Ini apa siksa dia? Merasa ringan nggak? Pasti merasa ringan, nggak mungkin. Oh, gua nggak sama-sama, enggak. Pasti kalau ada teman, oh iya, saya menderita, dia juga menderita. Oh, jadi agak ringan. Nggak hilang penderitaannya, tapi minimal sedikit berkurang. Iya tidak? Iya kan, ada kawan sama-sama menderita. Oh, saya menderita, dia juga menderita. Oh, alhamdulillah. Ternyata saya ada temannya. Nah, ini di dunia. Kalau di akhirat bisa. Saya disiksa, oh ini setan disiksa, oh ringan. Saya nggak akan merasa ringan, tetap merasa berat, Bapak ya. Nggak ada manfaatnya. Ya, ini maksudnya ya. Jadi ketika kalian sama-sama disiksa, ini tidak bermanfaat bagi kalian. Artinya tidak meringankan siksa kalian. Jadi penderitaan kalian nggak akan berkurang. Beda kalau di dunia. Kalau di dunia kita menderita, lalu ada orang lain menderita, agak ringan penderitaan kita. Betul tidak? Ya, makanya kan kita kalau misalnya kita dapat musibah, tengok orang lain. Oh, ternyata lebih parah atau sama dengan saya. Dengan itu penderitaan kita terasa ringan. Ini tipsnya Bapak ya. Jadi supaya kita nggak ngeluh terus, oh saya terus yang menderita, orang lain kayaknya nggak menderita. Kata siapa? Banyak yang menderita. Cuma kamu saja matanya ditutup pakai kacamata hitam kali, dicat. Jadi tidak lihat. Padahal banyak orang yang menderita. Cuma sebagian orang menyembunyikan penderitaannya. Nah ini Bapak bedanya. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, min syamin nubala kitmanul masaib, termasuk sifat orang-orang mulia yaitu menyembunyikan musibah. Menyembunyikan musibah yang menimpa dirinya. Jadi orang lain mengira, oh dia hidupnya enak, rumahnya bagus ini, padahal dia kena musibah tapi dia tutup. Orang ngiranya hidup dia tenang seperti laut yang tidak ada badai, padahal bisa jadi di rumahnya ada badai. Nah, ini orang-orang yang mulia, bukan orang yang curhat di Facebook. Lihat, oh gua dapat ini, istri begini, anak begini, teman-teman kerja begini, curhat di mana-mana. Sehingga akhirnya orang satu kampung tahu masalah dia. Nah, ini bukan orang yang mulia, bukan orang yang sabar ya. Jadi orang yang sabar itu bisa menyembunyikan musibah. Terus timbul pertanyaan, kalau itu saya nggak bisa konsultasi gitu sama orang kalau kena musibah, boleh tidak? Saya kena musibah lalu konsultasi, boleh tidak? Boleh, tapi apa konsultasi sama orang sekampung? Datang ke saya konsultasi, biasanya ke temannya lagi. Terus satu dusun tahu, apa satu desa tahu. Ini bukan konsultasi, tapi apa? Curhat. Nah, maka Bapak-Bapak, ini kan kita kembali lagi di antara cara meringankan penderitaan kita, yaitu melihat orang lain yang sama-sama menderita atau lebih menderita. Dengan itu kita pun merasa ringan.
Nah, ini hanya berlaku di dunia. Kalau di akhirat tidak. Seorang disiksa lalu menyaksikan temannya disiksa, nggak akan beringan penderitaan dia. Dia malah merasa berat. Jelas ya? Nah, ini di akhirat ya. Tapi kalau di dunia mungkin agak ringan ya. Jelas Bapak ya? Jadi tidak bermanfaat bagi kalian keikutsertaan kalian dalam siksa, atau kalian tidak bermanfaat bagi kalian tatkala kalian sama-sama disiksa. Nggak bermanfaat ya. Lalu Allah menyatakan, afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa ma kana fi dhalalin mubin? Apakah engkau bisa membuat orang tuli bisa dengar atau memberi petunjuk kepada orang yang buta dan orang yang dalam kesesatan yang nyata? Apakah engkau bisa membuat orang tuli mendengar? Tuli maksudnya apa ini? Orang tuli terus dibikin dengar. Maksud tuli di sini tuli dari kebenaran ya. Dan maksud orang buta, maksudnya buta dari kebenaran, tidak mau lihat kebenaran. Apakah engkau bisa membuat orang yang tuli tidak mau mendengar kebenaran lalu mendengar? Apakah engkau bisa memberikan petunjuk pada orang yang buta tidak mau melihat kebenaran? Dan apakah engkau bisa memberikan petunjuk kepada orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Ai fahum la yu'minun. Maksudnya mereka tidak akan beriman. Artinya percuma, mereka tidak akan beriman. Orang yang tuli, buta, dan berada dalam kesesatan yang nyata. Jelas apa ya? Artinya di sini Nabi tidak bisa memberikan petunjuk hidayah. Yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, lalu berikutnya, fa imma nadhaban nabika fa inna minhum muntaqimun. Maka jika kami lenyapkan dirimu, maka sesungguhnya kami akan membalas mereka. Jika kami lenyapkan dirimu, maksudnya apa melenyapkan dirimu? Dimatikan. Bi annumita qabla ta'dzibihim. Maksudnya ini Rasul nih. Ayat ini ditujukan pada Rasul. Kalau kami lenyapkan dirimu, yaitu kami matikan dirimu sebelum menyiksa mereka. Menyiksa mereka ini siapa? Musyrikin Quraisy ya. Kalau Allah mematikan nabinya sebelum nyiksa kafir Quraisy, maka sesungguhnya kami akan membalas mereka fil akhirah, di akhirat. Jelas apa ya? Dan sebenarnya bukan di akhirat, bisa jadi di dunia. Orang yang membunuh nabi akan dapat siksa, bisa di dunia, bisa di akhirat. Jelas ya? Ini opsi pertama. Yang kedua, au nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau kami perlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Kami perlihatkan kepadamu, kepada siapa? Nah, kepada Nabi fi hayatika, di masa hidupmu. Apa yang kami ancamkan kepada mereka? Apa yang diancamkan? Bihi minal azab, yaitu siksa. Fa inna 'alaihim muqtadirun. Maka semua kami ala adzabihim muqtadirun qadirun. Maka semuanya kami kuasa untuk menyiksa mereka. Artinya gini, kalau misalkan Nabi nih Allah takdirkan meninggal, padahal orang-orang yang menentang Nabi hidup, maka satu saat mereka pun akan disiksa oleh Allah. Jelas apa ya? Ini kalau Nabi ditakdirkan meninggal atau Nabi takdirkan tetap hidup, maka Allah akan memperlihatkan pada Nabi siksa yang menimpa orang-orang yang menentang beliau. Jelas apa ya? Ini maksudnya ya. Allah Maha Kuasa untuk menyiksa mereka. Nah ini. Nah inilah surat Az-Zukhruf dari ayat ke-36 sampai ayat yang ke-42 ya. Ya, adapun faidah dari ayat ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.